Kepala daerah dari PD Perjuangan mulai merapat ke Magelang untuk mengikuti pembekalan. Kita akan bahasnya pemirsa bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi dan juga bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Nanti juga akan bergabung bersama kita pemirsa ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dan sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi berbagai pihak dari PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada yang merespon. Selamat petang Kang Bima dan juga Mas Uki. Ya, selamat petang Mas. Baik, saya ke Mas Bima Arya terlebih dahulu. Mas Bima, kalau misalnya ada yang telat datang ke pembekalan, lantas sistemnya seperti apa? Apakah akan ada pengulangan materi atau mungkin kepala daerah yang telat ini akan dibina lebih lama? Tadi pagi kita baru mulai rangkaian pemberian materi dari para menteri, ada Kepala Bappenas, ada Kementerian Pan-RB, kemudian tadi juga ada Kasum TNI gitu ya, dan Wakabin gitu. Nah kalau kemarin itu lebih banyak sesi-sesi Lemhanas, dan tadi malam dimulai dengan sesi Ibu Sri Mulyani. Jadi hari ini sesungguhnya baru masuk materi para menteri. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kita ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan kepala daerah yang baru bergabung. Lebih baik bersama-sama, lebih banyak lebih baik gitu, karena akan semakin banyak lagi jejaring. Dan bagi Kemendagri, kedatangan teman-teman dari yang bergabung hari ini tentu ada nilai plus untuk acara retret ini, dan mereka pasti tidak perlu lagi mengikuti pembekalan berikutnya, karena kan ini juga hari ketiga begitu ya, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti materi-materi yang banyak sekali yang diberikan para menteri. Gitu. Baik, saya ke Mas Uki. Mas Uki, tanggapan dari Presiden apa ketika akhirnya kepala-kepala daerah ini telat atau mengikuti pembekalan yang sudah sejak lama direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, institusi kepresidenan tentu saja patuh pada amanah undang-undang ya, bahwa dalam hal ini Kemendagri diinstruksikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk melaksanakan yang namanya pelatihan peningkatan kapasitas ya, para kepala daerah kita, kurang lebih seperti itu ya. Dan hal ini kemudian dituang ke dalam sebuah retret, artinya Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sudah menjalankan apa yang diinstruksikan oleh undang-undang. Nah, masih berdasarkan undang-undang juga bahwa ada mereka yang tidak datang ya, atau ada mereka yang datang tapi terlambat ya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada undang-undang tersebut itu tidak ada sanksi begitu. Nah, mungkin saja dari Kemendagri ada sanksi panitiaan kah atau apakah? Nah, itu sudah di luar konteks sudah di luar konteks sanksi undang-undang lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan bagi kami ya, institusi kepresidenan, ini mereka-mereka yang datang itu tentu saja sangat diuntungkan sekali dengan materi-materi yang dibagikan ya, karena saya juga kemarin menengok ke dalam ballroom ya, sebuah tenda yang besar, sebenarnya bukan ballroom ya, tapi tendanya besar sekali. Kemudian di sana ada Prof. Tito membagikan materi ya terkait dengan peran dan fungsi kepala daerah di dalam menjaga inflasi nasional secara keseluruhan, lalu juga ada Lemhanas terkait dengan geopolitik, ancaman-ancaman yang mungkin saja berpotensi akan muncul ya, seperti perang dagang China dengan US, juga potensi armed conflict ya di Laut Cina Selatan dan lain-lain. Nah, ini kan mereka diuntungkan sekali. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada yang tidak datang. Tapi kalau misalnya terlambat pun ya, karena memang undang-undang tidak memberikan sanksi ya, posisi kami di saat ini adalah menunggu gitu ya. Jadi kami sangat welcome sekali. Bukan hanya hari ini ya. Kalau nggak salah itu kemarin atau kemarin lusa saya lupa ya, itu juga ada yang terlambat, yaitu dari tebing tinggi di hari kedua ya kalau nggak salah. Hari pertama itu juga ada yang terlambat dari Papua. Jadi dalam hal ini kita hanya berharap dan welcome kepada mereka-mereka yang sudah ingin datang tapi kemudian harus terlambat dan lain-lain karena satu dan lain hal.
Dan kita tetap welcome saja, dan kami sangat menghargai, kami sangat mengapresiasi apa yang sedang dilakukan oleh Kemendagri, karena ini adalah wujud dari efisiensi ya yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Yaitu apa? Ini kan sebenarnya seharusnya dulu itu dilakukan umumnya itu dalam 2 tahap ya. Tahap pertama itu oleh Kemendagri, itu selama pelatihan tersebut selama 2 minggu. Lalu ada yang tahap kedua, yaitu oleh Lemhanas selama 1 bulan. Jadi kurang lebih kalau digabung ini 44 hari, dan itu ongkosnya ratusan miliar. Nah sekarang ini kan kita squeeze ya 2 kegiatan menjadi 1, dan ini hanya memakan waktu selama 8 hari, dan tidak ada yang hotel-hotel mewah dan lain-lain. Dan biayanya ini kurang lebih hanya 13 miliar ya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan apa yang menjadi semangat efisiensi Presiden Prabowo, bahwa kita berhasil menghemat ratusan miliar dengan adanya retret di Magelang ini. Demikian Mas. Baik, saya kembali lagi ke Mas Bima. Mas Bima, ini kan sebenarnya agenda pembekalan adalah agenda yang menguntungkan bagi kepala daerah karena dianggap akan lebih baik nanti untuk membuat kebijakan dan juga memimpin daerahnya masing-masing. Tapi di awal saja sudah ada tanda petik intervensi dari elit partai. Lantas kedepannya seperti apa pemerintahan menanggapi hal ini jika selama 5 tahun mendatang ternyata ada juga semacam bisikan atau imbauan dari elit-elit partai politik, apa yang akan dilakukan Kemendagri supaya pemerintah daerah tetap inline dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Justru substansi dari retret ini adalah itu. Bagaimana teman-teman kepala daerah itu bisa kemudian fokus kepada tugas pokok sebagai kepala daerah, dan bisa memilah-milih semua kepentingan-kepentingan dan bisa memprioritaskan kepentingan negara di atas segaranya. Begitu. Artinya apa? Kami melihat bahwa ada semangat yang kuat dari teman-teman kepala daerah untuk hadir di sini, untuk sama-sama menyamakan frekuensi, menempatkan kepentingan bangsa di atas segaranya. Di sini memang latar belakang partai berbeda-beda, tapi rasanya kita hampir nggak paham, nggak apal, nggak ngeh gitu ya. Bupati ini dari partai apa, gubernur ini dari partai apa, semua nyatu di sini. Yang kita coba ingat-ingat adalah, oh ini Bupati Grobogan misalnya, oh ini wali kota dari Padang, dari Kota Padang misalnya. Tanpa kita ingat sebenarnya partainya apa. Itulah tradisi yang ada di sini, di asosiasi bupati, wali kota dan lain-lain, dan kami optimis bahwa kita semakin dewasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, dan persahabatan di antara kepala daerah yang dipupuk, yang dibina selama masa retret ini akan menjadi bekal bagi kolaborasi dan sinergi antar kepala daerah dan antar daerah dengan pemerintah pusat. Baik, Mas Adi, meskipun kepala daerah dari PDI Perjuangan secara bertahap dari kemarin malam hingga hari ini sudah mulai datang di pembekalan di Akmil Magelang. Tapi kalau Mas Adi sendiri melihatnya seperti apa keterlambatan dari kepala daerah ini yang mengatasnamakan instruksi dari elit partai? Mas Adi, audionya masih termute, boleh di-unmute terlebih dahulu dan kemudian silakan dijawab. Ya, saya kira secara prinsip saya termasuk yang mengkritik sejak awal sikap politik dari PDIP yang menunda kepala daerahnya itu untuk ikut retret di Magelang. Jadi kalau persoalan hukum itu mestinya memang harus dihadapi dengan proses-proses hukum. Toh masih ada cara lain, misalnya pra-peradilan jilid kedua yang bisa dilakukan oleh tim hukum PDIP untuk mencari keadilan ya terkait dengan Hasto yang sudah ditahan oleh KPK. Artinya apa? Karena yang dirugikan dengan penundaan ikut retret itu kan sejak lama adalah kawan-kawan PDIP yang sudah jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Karena sejak awal sangat kelihatan sekali bahwa kepala daerah PDIP itu kan sangat kelihatan ingin mengikuti retret sejak awal. Mereka sudah berdatangan di Jakarta, dilantik secara bersama oleh Presiden, dan sudah ada yang kemudian datang ke Jawa Tengah gitu ya untuk persiapan di Magelang untuk ikut retret. Tapi gara-gara instruksi dari partai itulah kemudian membuat kader-kader partai ini kan kemudian maju mundur. Tapi ketimbang tidak sama sekali ya, saya kira memang harus diapresiasi dan dihormati ya, sekalipun misalnya sampai hari ini Kang Bima bisa menjelaskan karena ada
pernyataan dari Pak Menteri, Pak Tito misalnya, yang mengatakan bahwa yang datang terlambat mungkin datang dari hari Senin, itu mungkin statusnya itu bisa disebut tidak lulus. Artinya ini yang kemudian menjadi tanda tanya untuk apa ikut retreat kalau kemudian statusnya itu tidak lulus. Itu yang pertama, Mas. Nah, yang kedua secara prinsip memang saya kira retreat itu menjadi penting dalam konteks bagaimana menyampaikan persepsi, terutama misalnya di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira memang ada program-program prioritas pusat ataupun daerah yang saya kira memang disinkronkan dalam konteks ini. Retreat menjadi penting ya, bagaimana untuk mengupayakan bagaimana membangun pusat dan daerah itu bisa sinergis. Kemarin saya mendengarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu gubernur yang ikut retreat, yaitu Gubernur Subur Salam di Aceh, itu mengatakan bahwa di daerahnya itu sedang ada defisit anggaran misalnya. Sementara pada saat yang bersamaan negara kita itu sedang melakukan efisiensi. Dalam konteks itulah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana misalnya mewujudkan visi misi yang kemudian sangat pro rakyat dari pemerintah itu berbarengan dengan defisit anggaran di sejumlah daerah, dan kemudian tentu saja bagaimana daerah itu tetap mempertahankan keinginan mereka supaya kegiatan dan program strategis yang mereka wujudkan itu bisa tuntas. Jadi retreat gunanya di situ, Mas, menyamakan bagaimana kepentingan pusat dan daerah mensinkronkan dengan ketersediaan anggaran, dan yang paling penting program pusat jalan dan daerah juga jalan, dan rakyatlah yang kemudian diuntungkan. Bukan elit-elit yang selama ini sebenarnya lebih mementingkan bagaimana ego sektoral yang tidak berkesudahan itu. Saya kira di situ, Mas. Baik. Untuk menghilangkan ego sektoral ini kan tentu butuh waktu. Tidak hanya bisa 7 hari dalam satu visi, penyampaian visi dan juga pembekalan bisa semuanya langsung diubah. Karena tentu setiap daerah juga mempunyai karakter yang berbeda masing-masing. Kalau dari rancangan Presiden Prabowo Subianto, Mas Uki, apakah memang retret ini hanya akan dilakukan 1 kali selama menjabat, atau mungkin ada jilid kedua seperti itu untuk memastikan atau juga mengevaluasi hasil kinerja para pemimpin daerah? Ya, pertama-tama kita harus kembali dulu ya kepada apa yang menjadi makna dari retret ini ya, dalam tanda kutip penggemblengan kah, atau dalam tanda kutip pelatihan kah, atau dalam tanda kutip capacity building atau peningkatan kapasitas, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pertama-tama ini memang soal pengayaan materi. Jadi pengayaan materi yang dimaksud itu adalah pengayaan materi tentang clean governance ya. Lalu juga pengayaan materi tentang budgeting. Nah, budgeting yang dimaksud di sini juga erat kaitannya dengan menerjemahkan ya kebijakan Presiden Prabowo melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah, yaitu terkait dengan efisiensi tadi. Gitu, jangan sampai nanti misalnya ada pos-pos anggaran yang dicoret ya, pos-pos anggaran yang dicoret yang tidak boleh itu adalah misalnya terkait dengan layanan publik, yang terkait dengan kepegawaian, yang terkait dengan bantuan sosial atau bantuan-bantuan lainnya terkait dengan pendidikan misalnya dan lain-lain. Itu kan tidak boleh. Nah, hal ini kita samakan persepsi juga terkait dengan politik global ya, politik regional dan lain-lain. Nah, di luar soal itu semua, di luar soal pengayaan materi yang sangat kaya tadi, di sini juga ada soal koordinasi antara pemerintah daerah. Jadi kami menerima informasi kemarin dari Mendagri ya, Pak Tito Karnavian, bahwa belum tentu ya dalam 1 tahun seorang kepala daerah itu berkoordinasi dengan kepala daerah yang lain. Sementara permasalahan di satu daerah itu jarang sekali tidak melibatkan ya, atau tidak terkait dengan permasalahan di daerah yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya persoalan sampah, jadi misalnya persoalan banjir dan lain-lain. Nah, ini kan tidak mungkin kita tidak melibatkan daerah lain ya kalau kita berbicara on behalf of sebuah daerah. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuan yang ketiga dalam retret ini tidak sama seperti retret kementerian atau ministerial retreat pada tahun 2024 lalu, yang dimana garis komunikasinya itu lebih banyak top down. Jadi dari Pak Prabowo kepada menterinya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam retret ini memang Pak Presiden berharap bahwa pemerintah pusat ini banyak juga mendengarkan aspirasi daripada pemerintahan daerah, dan ini juga sebenarnya dalam upaya untuk mendukung atau menjalankan amanah daripada Undang-Undang Otonomi Daerah.
yang dimana daerah-daerah tingkat 2 dan beberapa daerah tingkat 1 itu kan merupakan sebuah daerah otonom. Jadi sekarang ini udah nggak bisa lagi alur komunikasi yang top down, tapi sebaliknya alur komunikasi itu bottom up. Dan kami melihatnya juga sudah mulai seperti itu ya. Artinya dalam retret ini sudah kita lihat sudah ada grup-grup kecil ya. Kemarin kami berbicara dengan kelompok kepala daerah dari Sumatera Utara. Ya, di sana ada Pak Bobi Nasution sebagai gubernur, lalu kemudian beliau dikelilingi oleh para bupati dan wali kota dari Sumatera Utara juga. Jadi membangun kekompakan di dalam satu provinsi ya, ini sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali karena kembali lagi suatu permasalahan di daerah itu nggak mungkin ya, nggak mungkin permasalahan tersebut tidak terkait dengan permasalahan yang sama di daerah lain. Ini dikarenakan karena ya semakin tingginya keterkaitan antara masyarakat terkait dengan hubungan ekonomi, hubungan sosial, hubungan budaya, terutama dengan masyarakat yang berada tetanggaan lah, kurang lebih demikian. Jadi itulah harapan Presiden, Mas. Baik, saya ke Mas Bima Arya. Mas Bima, mengenai penilaian dari kepala daerah, benarkah nanti ada kepala daerah yang tidak lulus pembekalan? Atau seperti apa indikator untuk menentukan bahwa kepala daerah ini bisa dinilai lulus atau dapat jempol seperti itu untuk menjalankan daerahnya dengan baik selama 5 tahun mendatang? Sebetulnya kan target utama di sini adalah satu, memberikan pemahaman tentang tugas-tugas, kedua juga bisa berkoordinasi dan bersinergi, dan yang ketiga adalah membangun chemistry begitu. Jadi bukan seperti tes masuk begitu ya, bukan seperti ada passing grade yang harus dilewati. Namun tentu dalam tata tertib dari pembekalan seperti ini, kita mengharapkan teman-teman kepala daerah itu serius untuk hadir. Karena itu ada syarat 90% kehadiran, karena jangan sampai kepala daerah itu nggak fokus, kemudian bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, keluar, hilang gitu, maka ada angka 90%. Nah, di tata tertib dinyatakan bahwa apabila tidak memenuhi 90%, maka akan dilakukan pembinaan khusus begitu. Nah, pembinaan khusus ini kan berarti apa? Itu artinya supervisi, artinya apa? Artinya pendampingan, komunikasi lebih intens dan lain-lain gitu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, tentu alasan tidak hadiran itu juga kita dalami. Kenapa tidak hadir? Kenapa kemudian belum bisa bergabung? Nah, tentu ini menentukan juga kebijakan kami selanjutnya. Ada alasan-alasan teknis yang tidak hadir. Ada teman-teman kepala daerah itu ada yang 1 hari kemarin diistirahatkan di rumah sakit karena memang tidak mampu untuk beraktivitas. Kan kita bisa pahami hal seperti ini. Nah, ada juga teman kepala daerah yang pamit untuk menghadiri pemakaman dari kerabatnya. Ini kita pahami. Dan kalaupun kemudian ada alasan-alasan lain terkait dengan kebijakan partai, tentu akan kami kaji bersama dan kemudian akan kita nyatakan seperti apa kemudian pendampingan secara khususnya tadi. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana kemudian pemerintah pusat memastikan supaya ke depannya ketika kebijakan ataupun program-program dijalankan ini tidak ada intervensi dari siapapun, baik elit partai ataupun dari pihak manapun, supaya program yang mengatasnamakan untuk rakyat ini bisa dijalankan oleh masing-masing pemimpin daerah? Ya, saya kira kalau sudah retret ini, pertaruhannya adalah kinerja kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Karena mereka lah yang mestinya harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kalau dalam logika voting behavior, ada yang disebut dengan reward and punishment. Kalau kinerja-kinerja kepala daerah dengan pembekalan yang sudah ada, mereka harus menunjukkan bahwa setiap keputusan politik dan kebijakan politik yang mereka buat haruslah bermanfaat dan berguna untuk masyarakat yang semestinya diperjuangkan oleh mereka. Jadi bagi mereka kalau untuk berpikir untuk maju yang kedua kalinya ya agak relatif lebih mudah sebenarnya. Tapi sebaliknya kalau mereka itu tidak bekerja sesuai dengan harapan, lebih memilih menjadi petugas partai, lebih mementingkan partai itu di atas kepentingan rakyat, bukan tidak mungkin. Kalau dia tertarik untuk yang kedua kalinya maju sebagai kepala daerah, dia akan dihukum, tidak dipilih kembali. Jadi pemerintah itu sebenarnya hanya memberikan pengayaan informasi, peningkatan kapasitas, bagaimana membangun daerah tentu dengan resource yang ada dan mensinkronkan bagaimana dengan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat.
Pada level implementasi di bawah, saya kira secara konkret pertaruhannya adalah bagaimana kepala-kepala daerah ini bisa menjelaskan apa yang mereka sudah ketahui secara komprehensif terkait dengan membangun daerah itu secara tuntas. Nah, jadi udah tak ada cerita lagi kaitannya dengan pemerintah pusat. Jadi gubernur, bupati, dan wali kota lah yang akan menghadapi secara langsung konsekuensi politik apa yang akan mereka terima kalau kinerja mereka itu tidak baik dan kalau kinerja mereka itu diapresiasi oleh publik. Jadi di situ menurut saya kuncinya. Makanya saya selalu berharap sebenarnya kalau setelah retreat ini ya ada semacam semangat yang berlipat ganda dari kepala-kepala daerah karena secara tidak langsung kinerja mereka itu akan dipantau ya. Bukan hanya oleh masyarakat di daerah, tapi pemerintah pusat akan melihat sejauh mana akselerasi kinerja mereka. Karena dengan adanya retreat ini sebenarnya membangun sinergitas itu dalam arti bahwa pemerintah-pemerintah daerah tidak boleh abai dengan program-program prioritas, terutama soal bagaimana sinkron dalam hal makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menurut saya di situ Mas ya, artinya inilah sebagai waktu yang perlu dibuktikan sebenarnya apakah kepala daerah dengan segala kemampuan yang dimiliki dengan retreat yang 8 hari sudah dilakukan, mereka bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka itu bisa bekerja untuk daerahnya ya, bukan hanya untuk bekerja untuk kepentingan partai-partai. Saya kira di situ poinnya di saya. Baik, saya ke Mas Uki. Mas Uki, adakah juga instruksi dari Presiden mengenai setelah retret ini, kemudian apakah tadi pengawasan hanya diserahkan kepada masyarakat dan juga DPRD atau pemerintah pusat juga akan ikut mengawasi, apalagi supaya kebijakannya tidak timpang tindih sehingga anggaran bisa lebih efisien? Ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini ada peran Kemendagri ya selaku perwakilan pemerintah pusat sebagai dalam tanda kutip pembina. Jadi undang-undang tersebut itu bunyinya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi dalam hal ini Kemendagri selaku pemerintahan pusat ini sebagai pembina atau supervisor, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita sama-sama berharap agar pemerintahan daerah ini tidak bekerja sendiri-sendiri atau working in silo. Karena nggak ada itu yang namanya permasalahan atau yang namanya solusi itu hanya bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau permasalahannya itu juga berbeda-beda gitu ya. Antara daerah A dengan daerah B yang dimana dua daerah ini tetangga. Jadi di sini diperlukan bukan hanya kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu adalah kulit luarnya, tapi sebelum kita menuju kepada kolaborasi tersebut, kita membutuhkan di sini chemistry, kita membutuhkan emotional bonding ya, psychological bonding antara pemerintahan daerah, terutama mereka yang berasal dari satu provinsi yang sama, gitu. Karena mereka-mereka inilah adalah pemegang otonomi ya, karena daerah tingkat 2 itu adalah daerah-daerah otonom pada umumnya ya, di luar daerah-daerah provinsi tertentu seperti Jakarta dan DIY atau Aceh misalnya seperti itu ya. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini terus-terusan memonitor ya, mensupervisi jalannya pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah yang dalam hal ini bersentuhan langsung dengan rakyat itu tidak bergerak sendiri-sendiri gitu. Dan ketika satu pemerintah daerah membutuhkan pertolongan dari tetangganya, nah ini kan wujud dari saling keterkaitan ya antara pemerintahan daerah yang satu dengan yang lain. Nah inilah dia fungsi dari kolaborasi tadi lah, kurang lebih seperti itu. Nah inilah yang sedang kita lakukan, membangun dari nol menuju square one. Kemudian dari square one menuju square berikutnya, nah inilah dia peran Kemendagri untuk terus membangun social cement atau kerekatan sosial lah, kurang lebih seperti itu ya, antara pemerintah daerah. Jadi jawabannya adalah tidak berhenti di sini, tapi inilah dia ketika pemerintah daerah dalam hal ini pimpinannya selaku manusia ya, juga bertemu dengan pemerintah daerah lain yang juga selaku manusia. Di sini kan ada human touch, di sini ada human interaction, di sini ada human bonding ya di antara para pemerintah daerah. Jadi tidak hanya melulu soal rapat-rapat ya atau zoom ya, karena zoom itu kan nggak bisa membangun emotional bonding. Kurang lebih demikian, Mas.
Baik, kita harapkan semoga kepala daerah ini bisa menerima semua yang disampaikan dalam retret sehingga nanti pada masa pemimpinannya ini bisa memimpin daerahnya masing-masing dengan baik dan juga bisa saling berkoordinasi. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno, dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu.